Oke, kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Yang ini tentang melempar bola. Berarti gerak parabola tuh ya. Kita akan langsung lihat di sini ada seorang anak melempar bola basket dari ujung atas sebuah tebing. Dia ngelempar, di bawah tebingnya ada ring basket. Jadi dia ingin memasukkan bola itu ke ring basket ya berarti. Ini tinggi tebingnya dan tinggi ringnya berturut-turut. Terus jaraknya juga diketahui ya, jarak dari ring ke tebing itu berapa. Dan bola dilempar membentuk sudut 45 derajat terhadap horizontal. Oke, di sini disuruh lihat berapa kelajuan awal yang diperlukan bola supaya tepat masuk dalam ring, dan ketika masuk ke dalam ring itu berapa ininya sudut yang dibentuk arah gerak bolanya. Dan kali ini ambil G-nya 9,8. Perlu kalkulator nih ya berarti. Oke, jadi gini ilustrasinya. Ceritanya gini nih, ini tebingnya nih, yang ini ada anak di sini di ujung tebing. Ini ring basket nih yang ini, yang warna biru ini. Tinggi tebingnya H1 diukur dari tanah nih. Tinggi ring basketnya H2, jarak dari tebing ke ringnya 2 D. Dilempar dengan sudut theta, elevasinya theta ya, pada horizontal nanti bakal begini. Lintasan bolanya, pada bola masuk ke dalam ring. Ya kita pengen tujuannya adalah masuk ke dalam ring itu. Sudutnya dijaga 45 derajat, pokoknya pengennya 45 derajat. Jadi harus berapakah kelajuan awal yang perlukannya ya, nolnya berapa. Oke, kita lihat di sini. Kalau mau catat informasinya berarti H1-nya tinggi tebing 15 meter. Tinggi ring basket H2 3 meter. Terus jarak ke tebing 6 meter. Dan sudutnya 45 derajat ya. Nah ini. Oke, sip. Kita lihat di sini. Sebelum mulai ini kita harus bikin sistem koordinat dulu kan ya. Berarti x-nya gimana nih? Posisi awalnya mau pilih di mana? Kan bebasnya pilih x dan y-nya. Awalnya mau di mana? Di sini sih kita pilihnya begini. Nah, begini deh. Jadi 0,0-nya di sini, di tebing bawah, di ujung tebing bawah. Terus gambar x dan y-nya begini. Ya kita pilih seperti ini. Jadi posisi awalnya kalau bisa dilihat di sini, posisi awal x0-nya berarti 0. Ya, karena kejadiannya di sini. Dan kita kasih 0-nya pas di tebingnya. Kemudian tinggi awalnya ada y0-nya. Y0-nya di sini nih H1 ya. Jadi koordinat ini, koordinat pelemparannya adalah di x-nya 0, y-nya H1. Oke, sekarang kita akan masuk ke gerak masing-masing sumbu ya. X-nya gimana, y-nya gimana. Kita lihat sumbu X dulu ya. Yang sumbu X, seperti biasa sumbu X nggak ada percepatan. Jadi X sama X0 plus X T. Ini kalau diterapin, jadi kita pengen tahu gini nih. Supaya nyampe ke ring ini, persamaannya harus gimana? Ya. Nah, ketika nyampe ring, berarti posisi X-nya di D kan? Ketika nyampe ring, X-nya sama dengan D. X0-nya 0, Vx-nya berarti V0X kan? Karena Vx selalu sama, dan V0X itu V0 dikali cos theta kali dengan T. Ini persamaan untuk X-nya. Kemudian yang sumbu Y rumusnya Y sama dengan Y0 plus V0 YT minus setengah GT kuadrat ya. Jadi karena ada percepatan gravitasi, dan yang ke bawah kita anggap negatif, makanya ini minus setengah GT kuadrat. Oke, nah ketika nyampe ring basket, itu berarti ketinggiannya berapa? H2. Oke, H2 ya, karena Y sama dengan 0 itu di sini, diukur di tanah. Ketika nyampe ring basket, Y-nya H2. Posisi awalnya Y0-nya H1. Plus V0Y. V0Y berarti V0 sin theta. T. Oke, min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Oke, kita di sini pengen cari V0, tapi ada variabel lain yaitu T. Sisanya kita tahu D, kita tahu theta, H2, H1 kita tahu. Yang nggak tahu V0 sama T. Ya udah, berarti eliminasi ya dua-duanya ya. Eliminasi T supaya dapat V0. Dengan cara seperti apa? Ini dari sini bisa dilanjut di manipulasi. T sama dengan D per V0 cos theta. Oke, ini substitusi ini ya. Substitusi ke persamaan Y. Maka nanti persamaannya yang ini nih, tinggal masukin aja H2 sama dengan H1 plus bla bla bla. T-nya masukin yang ini. Oke ya, ini jadinya D per V0 cos theta. Di sini dikuadratin. Ini kuadrat, kuadrat, kuadrat. Nah, dapat kayak gini. Oke, ini bisa dirapihin lebih lanjut. Ini berjadinya H1 plus, ini V0 sama 0 kecoret, jadi D tan theta. Ini jadinya, kalau yang ruas yang ini sih nggak bisa dirapihin ya. Ini aja Bang, jadi kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Ya gini. Yang tujuan kita adalah cari V0 ya. Jadi tinggal apa namanya, pindah ruas aja. Pindah ruas supaya dapat V0 sama dengan bla 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 bla. Kita nanti peroleh V0 kuadrat sama dengan, cukup panjangnya pindah ruasnya. Aljabar aja biasa.
Nih dapat begini ya. Nah, dan semuanya udah ketahui nih. G-nya tahu 9,8, D-nya tahu, ini segala macam udah tahu ya. Dia tinggal masukin aja. Jadi dapat V0-nya. Kita akan dapat V0-nya 4,43 meter per second. Ini jawabannya. Ini laju awalnya. Gitu. Ini kelajuan awal supaya dia tepat masuk ke ring basket. Nah, kita juga bisa cari T-nya ya. Jadi, berapa waktu dari melempar sampai masuk ke ring basket. Kita juga bisa cari tahu juga waktunya. Karena ini akan diperluin di soal B. Oke, waktu mencapai ring basket. Itu T-nya. Balikannya ke sini kan, D per V0 cos theta nih, yang ini. Dan V0-nya udah tahu, segala macamnya udah tahu ya. Tinggal dimasukin dapat 1,92 second. Oke, ini akan dipakai nanti ya. 1,92 second ini bakal dipakai. Oke, sekarang masuk ke yang B. Yang B ditanya, tentukan sudut yang dibentuk arah gerak bola ketika masuk ke ring. Maksudnya itu gini. Jadi ketika masuk ke dalam ringnya, ketika di sini nih, kalau di zoom, jadinya kayak gini. Kita punya komponen kecepatan miring nih ya ke kanan bawah, benar V. Dan ini ada sudutnya alfa. Kita mau cari sudut alfa ini, sudut kemiringan arah gerak bola itu. Dan seperti biasa bisa diuraikan V-nya, ada Vx ada Vy. Jadi kita akan cari alfa lewat Vx dan Vy itu ya. Jadi idenya kita cari Vx dan cari Vy ketika masuk ke dalam ring basket. Nah, kita tahu ya ketika masuk ke ring basket itu kita punya T sama dengan 1,92 second yang udah dapat di sini. Sekarang cari V-nya. Katanya sekian, V-nya berapa? Vx dan Vy-nya masing-masing. Oke, mulai dari Vx dulu. Vx itu selalu sama ya, V0x, nggak pernah berubah. Karena tidak ada percepatan di sumbu X. Jadi selalu Vx-nya sama dengan V0 cos theta. Selalu seperti ini. Mau di titik manapun. Ini kalau diterapkan, kita udah tahu V0-nya, dapatnya 3,13 meter per second. Kemudian Vy-nya sekarang. Vy, ini V0y min gt. Jadi V0y kan berarti V0 sin theta. Nah, ini bergantung terhadap waktu nih, karena ada percepatan di sini. Dan udah tahu semua nih ya, V0 udah tahu, dapat tahu, G-nya tahu, T-nya juga udah tahu nih. Pakai T yang di sini. Oke, ini kalau dimasukin nanti dapatnya nilai minus 15,68 meter per second. Minus artinya lagi ke bawah. Positif artinya lagi ke kanan nih X-nya. Jadi benar ya, ke kanan bawah. Nah, kita mau cari alfa. Tinggal pakai trigonometri aja. Tan alfa adalah yang Vy dibagi yang Vx. Ya, Vy bagi Vx. Dan nggak usah pakai minus karena kita udah, jadi mungkin lebih tepatnya ini kali ya. Kita udah ngeklaim alfanya begini nih. Ini sebenarnya sudutnya negatif sih, tapi kita pengen cari bisa sudutnya aja. Jadi lebih tepatnya ini panjang ya, panjang Vy dibagi panjang Vx. Jadi 15,68 dibagi dengan 3,13. Nah, lebih tepatnya mungkin itu ya. Nah, kalau dihitung dapat alfanya, jangan lupa di tan inverse ya. Setelah itu ini di tan inverse dapat kalkulator aja 78,71 derajat. Dan hasilnya logis. Sudut ini tuh gede banget. Dan memang benar ketika mau nyampe bawah kan udah curam tuh harusnya kecepatannya. Jadi emang sudutnya gede. Saya logika jadi masuk akal ya, masuk hasil ini. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini lebih bantu kalian dalam memahami jarak parabola. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.